Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sobahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan hari ini dan hari esok kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan kembali belajar mapal Al-Qur'an hadis dengan tema mari belajar surah Al-Maun. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya surah Al-Maun ini terdapat di dalam Al-Qur'an juz 30. Sebelum kita mempelajari serta memahami isi kandungan surah Al-Maun, yuk sama-sama kita baca surah Al-Maun dengan memperhatikan terlebih dahulu bacaan Pak Irawan. Selanjutnya kalian mengikuti apa yang Pak Irawan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Artinya, 1. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 6. Orang-orang yang berbuat riya. 7. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Baiklah anakku sekalian, surah Al-Maun ini adalah surah yang ke-107. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Nama surah Al-Maun berasal dari kata Al-Maun pada ayat ke-7 yang berarti barang-barang yang berguna. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah ini yaitu berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka meremehkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya atau ingin dipuji. Namun jika kaum muslimin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Selain itu mereka enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Maun. Kemudian kandungan daripada surah Al-Maun adalah surah Al-Maun mengajarkan kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian kita lihat isi kandungan surah Al-Maun, di mana sebagian orang beranggapan bahwa dirinya besok pasti masuk surga, sebab sudah merasa menjalankan ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Sedang mereka yang sudah beribadah, sholat, puasa, dan sebagainya, ada yang masih sampai menghardik atau menolak anak yatim. Di dalam surah Al-Maun ini ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim itu apa? Orang atau anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Artinya kita harus saling berbagi kepada sesama muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya
yaitu orang yang suka mengundur-undurkan sholat. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomad din. Barang siapa orang yang mendirikan agama, barang siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Waman tarokaha faqad hadamad din. Dan barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Oleh karena itu, sholat diwajibkan atas orang Islam dimanapun dia berada. Sholat merupakan rukun Islam. Sehingga rukun Islam yang keberapa? Itu rukun Islam yang kedua. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti dia tergolong orang-orang yang celaka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya riya. Riya itu artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dalam ibadah apapun, niatkanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Artinya jikalau kita punya kelebihan, berikanlah kelebihan tersebut untuk saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian di dalam ayat ini pun atau di dalam surah ini pun diajarkan bagaimana kita cara menyayangi anak yatim. Di antaranya kita membantu biaya pendidikan anak yatim, kemudian menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim sehari-hari, membantu biaya pendidikan anak yatim. Dengan ini, maka insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita akan berada bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan telunjuk dan juga jari tengah. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita melalaikan sholat kita, dan jikalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang anak yatim, hendaklah kita berikan kasih sayang sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang Pak Irawan sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan tugas serta diskusi. Insya Allah akan kita laksanakan di kelas pada saat pembelajarannya. Cukup sekian penjelasan singkat yang dapat Bapak Irawan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.